Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Dwi Dayanti dari kelas B3 Manajemen Keuangan dengan NIM 2061055. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen strategi, yaitu strategi analisis and choice atau analisis dan pilihan strategi. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih strategi analisis and choice itu, atau analisis dan pilihan strategi itu. Analisis dan pilihan strategi ialah menghasilkan dan mengevaluasi alternatif strategi serta memilih strategi untuk mengejar analisis strategi dan pilihan, berusaha untuk menentukan program alternatif tindakan yang terbaik yang bisa memungkinkan perusahaan untuk mencapai misi dan tujuan. Analisis dan pilihan strategi haruslah dijalankan secara hati-hati dan bertanggung jawab, karena pemilihan strategi berdasarkan alternatif strategi yang akhirnya akan dieksekusi satu strategi untuk diterapkan selama proses implementasi, mempertaruhkan segala komitmen dan sumber daya perusahaan dalam jangka panjang. Sifat analisis dan pilihan strategi. Yang pertama, menetapkan tujuan jangka panjang. Kedua, menghasilkan strategi alternatif. Ketiga, memilih strategi untuk dikejar. Keempat, alternatif terbaik mencapai misi dan tujuan. Kelima, partisipasi dalam menghasilkan strategi alternatif harus seluas mungkin. Keenam, strategi alternatif yang diusulkan harus dipertimbangkan, didiskusikan, dan diberi peningkatan urut daya tariknya. Kerangka perumusan strategi yang komprehensif. Proses formulasi strategi meliputi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap input atau input stage, kedua tahap pencocokan atau matching stage, dan ketiga tahap keputusan atau decision stage. Berikut ini adalah gambar kerangka perumusan strategi. Dalam model ini terdapat 9 teknik matriks yang akan menghasilkan satu strategi yang akan dieksekusi dalam proses manajemen strategi berikutnya, yaitu implement strategi. Teknik-teknik perumusan strategi tersebut dapat diintegrasikan ke dalam kerangka pengambilan keputusan tersebut. Dalam kerangka ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama yaitu matriks EV, IV, dan CPM disebut tahap input, atau tahap ini meringkas informasi input dasar yang diperlukan untuk merumuskan strategi. Tahap kedua disebut tahap pencocokan atau matching stage, yaitu memfokuskan pada menghasilkan strategi alternatif yang layak dengan memadukan faktor eksternal dan internal. Tahap kedua ini meliputi beberapa matriks seperti matriks SWOT, SPACE, BCG, IE, dan strategi besar lainnya. Yang tahap ketiga yaitu tahap keputusan atau decision stage, menggunakan satu macam matrik yaitu Quantitative Strategic Planning Matrix atau QSPM, menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Keempat yaitu strategi WT atau Weakness Triage, merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal sebuah organisasi yang menghadapi berbagai ancaman. Tujuan dari masing-masing tahap dari kerangka ini adalah untuk menghasilkan strategi alternatif yang layak digunakan bagi perusahaan. Setelah menjelaskan mengenai kerangka, saya akan menjelaskan mengenai beberapa matriks. Yang pertama, matriks SWOT. Matriks SWOT adalah sebuah alat pencocokan yang penting untuk membantu para manajer mengembangkan 4 jenis strategi. Yang pertama, strategi SO atau strategi Strength Opportunity, yaitu memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. Posisi ini merupakan posisi yang diharapkan oleh perusahaan, di mana kekuatan internal yang dimiliki perusahaan dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang eksternal.
Kedua, strategi WO atau weakness opportunities, bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Apabila perusahaan memiliki peluang eksternal, kunci tetapi di situ sisi perusahaan memiliki kelemahan internal yang menghambatnya untuk mengeksploitasi peluang tersebut. Salah satu alternatif strategi WO adalah merekrut dan melatih staf dengan kemampuan teknis yang dibutuhkan. Strategi keempat yaitu strategi ST atau Strength dan Threats, menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Yang ketiga, strategi WT atau Weakness Threats merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Ada 5 langkah yang terlibat dalam membangun matriks SWOT. Yang pertama, buat daftar peluang eksternal untuk perusahaan. Kedua, buat daftar ancaman eksternal utama perusahaan. Ketiga, sebutkan kekuatan internal utama perusahaan. Keempat, buat daftar kelemahan internal utama perusahaan. Kelima, cocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal. Dan berikut ini adalah contoh gambar dari matriks SWOT. Kelemahan matriks SWOT: pertama, tidak menunjukkan bagaimana mencapai keunggulan kompetitif. Kedua, memberikan penilaian statis tepat waktu. Ketiga, dapat menyebabkan perusahaan terlalu menekankan satu faktor internal atau eksternal dalam merumuskan strategi. Yang kedua adalah space matrix. Matrix space atau strategic position and action evaluation digunakan untuk evaluasi posisi strategi. Analisis ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk menentukan posisi strategi perusahaan dan individu bisnisnya. Berikut ini contoh gambar dari matrix space. Beberapa strategi yang direkomendasikan perusahaan dari vektor direksional adalah sebagai berikut. Untuk kuadran yang berada pada posisi atas kanan dari space matrix adalah kuadran agresif. Kuadran ini adalah kuadran yang menguntungkan bagi organisasi. Jika organisasi atau perusahaan berada pada kuadran ini, maka organisasi atau perusahaan sangat baik dalam menggunakan kekuatan internalnya untuk mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Dan pada posisi atas kiri dari space matrix yang berimplikasi tetap dekat pada kompetensi dasar perusahaan, yaitu kuadran konservatif. Ketiga, kuadran ini berada pada posisi bawah kiri dari space, yaitu kuadran defensif. Kuadran ini menyarankan bahwa perusahaan sebaiknya fokus pada meralat kelemahan internal dan diversifikasi terkait. Dan untuk posisi bawah kanan dari space matrix yaitu kuadran kompetitif. Kuadran ini berada pada posisi yang mengindikasikan strategi kompetitif termasuk integrasi ke depan, ke belakang, dan horizontal, penetrasi pasar, dan pengembangan pasar. Langkah dalam mengembangkan space matrix. Yang pertama, pilih satu set variabel untuk menentukan financial position atau FP, competitive position atau CP, stability position atau SP, and industry position atau IP. Kedua, tetapkan nilai numerik mulai dari +1 terburuk hingga +7 terbaik untuk setiap variabel yang membentuk dimensi FP dan IP. Tetapkan nilai numerik mulai dari -1 terbaik hingga -7 terburuk untuk setiap variabel yang membentuk dimensi SP dan CP. Ketiga, hitung skor rata-rata untuk FP, CP, IP, dan SP. Keempat, plotkan skor rata-rata untuk FP, IP, SP, dan CP pada sumbu yang sesuai di matriks space. Kelima, tambahkan 2 skor pada sumbu X dan plot titik resultan pada X. Tambahkan 2 skor pada sumbu Y dan plot titik resultan pada Y. Plot perpotongan titik XY yang baru. Keenam, gambarkan vektor arah dari titik awal space matriks melalui titik perpotongan baru. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.